Yang dituntut itu fahamkan kepada anak-anak tentang pentingnya sholat. Sholat itu tiang agama, sholat itu yang pertama kali dihisab, nek sholatnya bagus, amal yang lain bagus, pentingnya sholat. Masukkan dalam mereka sholat itu perkara penting dalam agama. Itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah seorang guru menunda sholat wajibnya untuk memperhatikan siswa agar tidak ribut atau main-main saat sholat dimulai? Dan setelah itu baru gurunya sholat, atau ia tidak ikut sholat jamaah di awal? Mohon jawabannya Ustadz. Mengamankan dulu tanya Ustadz. Baik. Pertama, nasihat anak, jangan cara itu yang ditempuh. Yang ditempuh itu fahamkan kepada anak-anak tentang pentingnya sholat. Sholat itu tiang agama, sholat itu yang pertama kali dihisab, nek sholatnya bagus, amal yang lain bagus, pentingnya sholat. Masukkan dalam mereka sholat itu perkara penting dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu masuk ke dalam jiwa, yang ditanamkan bagaimana orang itu tatkala sholat itu sedang menghadap Allah, sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perlu beradab yang semaksimal mungkin, sopan santunnya dan macam-macam. Bacakan misalkan yakni sabda Rasulullah SAW, idza ataitum ila sholati, ini apa bacanya hadis itu, apabila kalian itu mendatangi sholat, datanglah dengan penuh ketenangan, tumanina dan macam-macamnya, sehingga mereka bisa diharapkan untuk tatkala sholat itu terkendali oleh adab-adab tatkala mereka menjalankan sholat. Adapun yang ketiga, kalau memang butuh untuk ngatur, yakni untuk ngatur, maka nggak apa-apa, dalam arti tidak ikut sholat jamaah dari awal. Tapi tatkala imam sudah takbiratul ihram, maka anak-anak itu diperhatikan, dicermati begitu, agar mereka ndang-ndang takbiratul ihram, supaya segera tak ikut-ikut takbiratul ihram. Setelah anak-anak itu kondisi sudah mulai, mereka sudah berada di tengah-tengah sholatnya, maka antum ikut sholat. Jadi meskipun tidak dari awal, tapi ya ikut sholat. Tidak dari awal takbiratul ihram, tapi nyusul ikut sholat. Jangan kemudian mereka selesai, yani baru kemudian kita ikut sholat. Kalau memang kondisinya hanya semacam tadi. Nah, kemudian antum jangan mengatakan, Ustaz bagaimana dengan Masjidil Haram yang satpamnya gak melok sholat? Ya, satpam gak ikut sholat itu karena jaga sisi keamanan yang harus dijaga tengah-tengah sholat. Di tengah-tengah sholat, antum bisa bayangkan, jadi negeri Haramain yang datang ke negeri itu tanpa bisa dibendung, dari orang-orang yang senang dengan orang-orang yang benci, orang-orang yang orang-orang yang serak dengan orang yang gak serak dengan negeri haram, bisa saja melakukan hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah sholat. Dan itu sering terjadi. Tengah-tengah sholat tiba-tiba ada yang kepengen membunuh imamnya, tengah-tengah sholat tiba-tiba ini. Kalau kemudian tidak ada satpam yang menjaga, jadi maka itu sangat dikhawatirkan. Lah adapun kalau di tempat kita, siapa yang akan melakukan perbuatan semacam itu? Paling yang jenengan sampaikan tadi hanya gaduh. Maka gaduh itu bisa dikendalikan dengan berbagai macam cara tadi. Jangan sampai ketinggalan jamaah gara-gara yang semacam, yani gara-gara yang semacam itu. Dikendalikan di satu rakaat yang pertama. Kalau memang sudah merasa agak anteng, maka segera ikut sholat. Kalau ternyata itu sulit juga, yang bisa dilakukan adalah melibatkan asatidzah yang lain dengan cara, yani jangan ustadz itu kumpul dengan ustadz, santri kumpul dengan siswa kumpul dengan siswa, rame gaduh, tapi ustadznya dipencar sehingga fitrahnya siswa itu kalau ada ustadz, ada guru di dekat-dekat dia itu akan merasa malu. Jadi itu dulu yang dilakukan, jangan sampai kemudian tidak berjamaah untuk hal yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab.